juga saya merupakan anggota dari kelompok 1. Dan kami akan membahas tentang Kerajaan Kutai. Pastinya teman-teman udah nggak asing sama Kerajaan Kutai, karena Kerajaan Kutai itu terletak di daerah kita, di mana? Di Kalimantan Timur. Nah, sebelumnya saya izin untuk menggunakan HP karena di sini saya sambil melihat PPT-nya ya Bapak, izin. Jadi, untuk materi yang pertama, maksudnya di slide yang pertama itu kita sudah mencantumkan tentang latar belakang dan apa saja yang akan kita bahas. Dan untuk latar belakangnya itu, Kerajaan Kutai itu berdiri setelah mendapat pengaruh dari India. Nah, sebelumnya orang-orang di wilayah kerajaan tersebut itu menjalin hubungan baik dalam bidang perniagaan dengan para pedagang dari India. Bukti pengaruh India terhadap salah satu kerajaan Nusantara ini tertulis dalam sebuah prasasti Yupa yang ditemukan yang ada di daerah Muara Kamam. Itu bakal kita bahas lagi lebih dalam lagi. Nah, di sini saya kebagian untuk menjelaskan asal-usul nama Kerajaan Kutai. Sebelumnya, di sini saya ingin menyampaikan juga tujuan kami untuk memberikan atau mempresentasikan PPT ini adalah yaitu 1. Mengetahui proses berdirinya Kerajaan Kutai dan juga pengaruh India terhadapnya. Yang kedua, memahami masa kejayaan Kerajaan Kutai serta faktor-faktor yang mendukungnya. Ketiga, menjelaskan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya masyarakat Kerajaan Kutai. Keempat, mengetahui masa keruntuhan Kerajaan Kutai dan juga penyebabnya. Dan kelima, memahami transisi perpindahan kepercayaan di Kerajaan Kutai dari Hindu ke agama lain. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu nama asli Kerajaan Kutai. Kalau teman-teman sendiri bisa baca di atas, nah di sini Fatim bakal jelasin yang lebih detailnya. Nggak terlalu detail juga sih, cuman lebih ke bercerita dan juga tidak terlalu membaca ke PPT-nya. Nah, jadi nama asli Kerajaan Kutai itu sebenarnya bukan Kerajaan Kutai, tahu, fun fact-nya gitu. Nah, jadi Kerajaan Kutai itu sebenarnya ada 2 Kerajaan Kutai yang berbeda. Apa aja tuh? Jadi yang pertama itu ada Kerajaan Kutai dan juga Kerajaan Kutai Kartanegara. Tapi ini 2 latar belakang yang berbeda. Kalau Kerajaan Kutai itu yang terkenal bercorak dengan agama Hindu. Karena kan Kerajaan Kutai ini terkenalnya tentang kerajaan Hindu pertama. Terus kalau Kerajaan Kutai Kartanegara itu merupakan kerajaan yang berlatar belakang agama Islam. Nah, jadi berbeda kan, walaupun namanya sama, hampir sama bahkan, tapi kerajaan ini disamakan gitu, bahwa itu satu kerajaan. Tapi sebenarnya ada pertikaian dari asal-usul nama kerajaan tersebut. Tapi kalau teman-teman baca di PPT ini juga ada menjelaskan kalau nama aslinya itu Mula Warman. Ya benar banget, jadi Mula Warman yang sekarang jadi ikonik nama Universitas Mula Warman. Nah, jadi asal-usulnya itu adalah dari nama raja di Kerajaan Kutai. Nah, tapi banyak banget pertikaiannya kenapa bisa namanya jadi Kutai yang terkenal, atau Kutai Kartanegara, atau Kerajaan Mula Warman, atau Kerajaan Martapura bahkan. Jadi awal mulanya itu pada saat, nah jadi di sini saya sambil baca dikit. Pada tahun 1879 itu ditemukan 4 prasasti Yupa, yaitu sebuah peninggalan yang dipahat di tiang batu di Bukit Beobes, yaitu ada di Muara Kamam, Kutai, Kalimantan Timur, yang tepatnya ada di hulu Sungai Mahakam. Nah, dan juga prasasti Yupa itu ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta. Jadi di situ berisi tentang penjelasan nama dari seorang raja, penjelasan kebaikan dari seorang raja yang bernama Mula Warman. Tapi saat di prasasti Yupa itu tidak ada penjelasan bahwa Raja Mula Warman ini memimpin di kerajaan apa. Tapi karena prasasti itu ditemukan di Kutai, akhirnya disimpulkan oleh para sejarawan, tapi juga ada beberapa asal-usulnya ya, kenapa bisa jadi nama Kutai. Akhirnya karena ditemukan di Kutai, disebutkanlah namanya Kerajaan Kutai, seperti itu. Nah, jadi kan sampai sekarang tuh jadi bingung ya, banyak perdebatan tentang itu nama aslinya Kutai atau namanya Kutai Kartanegara. Nah, jadi kan sekarang itu terkenalnya dengan nama Kutai Kartanegara ya, nama kerajaannya. Nah, tapi itu dulu juga banyak nama dan juga teori-teori buat nama kerajaan ini. Bahkan sejak zaman
kependudukan Belanda. Itu banyak banget yang nyebutin selain kerajaan Kutai, ada beberapa nama yang dipakai buat menyebutkan kerajaan ini. Nah, jadi itu kayak ada namanya kerajaan Mulawarman, kerajaan Kutai Mulawarman, kerajaan Martadipura, kerajaan Kutai Martadipura, kerajaan Kutai ing Martadipura, dan kerajaan Kutai Mulawarman ing Martadipura. Banyak banget yang nyebutkan nama kerajaan ini dengan berbeda-beda karena nggak dikasih tahu silsilah atau asal-usulnya, maksudnya asal-usulnya tentang kerajaan ini tuh dari mana gitu. Mulawarman ini tuh memimpin di kerajaan mana. Jadi banyak banget teori-teori itu. Tapi kalau buat sekarang itu kita dipercayai dengan nama Kutai. Dan juga fun fact-nya buat teman-teman yang pernah ke Tenggarong, tepatnya di Pulau Kumala, pasti teman-teman pernah lihat yang namanya kerajaan Kutai. Bener kan, yang ada patung ikonik Lembu Swana di situ. Yang seperti ada di slide di atas ini, contohnya di backgroundnya itu Fatim ambil referensinya dari kerajaan Kutai yang ada di Pulau Kumala. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya itu tuh bukan kerajaan Kutai yang asli, melainkan kerajaan Kutai yang asli itu terletak di Muara Kaman, di mana ditemukannya keempat prasasti Yupa dan juga selebihnya itu. Nah, jadi disitulah kerajaan Mulawarman yang sebenarnya. Jadi yang ada di Pulau Kumala itu cuman sekedar tempat untuk berwisata, jadi bukan kerajaan aslinya. Tapi orang-orang sini tuh percaya kalau itu adalah kerajaan aslinya dulu. Tapi bukan ya guys, jadi jangan salah sangka gitu. Mohon maaf kalau misalnya penjelasan dari kami kurang tepat atau kurang jelas, teman-teman boleh membaca lebih lengkap di artikel-artikel yang sudah kami sediakan di atas, atau bisa juga membaca lebih lengkap di PPT slide kami, karena kami menjelaskannya secara ringkas dan juga secara rinci saja. Kalau mau lebih lengkap, boleh ada di PPT di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke bagian materi asal-usul berdirinya kerajaan Kutai, kondisi ekonomis dan letak kerajaannya. Asal-usul berdirinya kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad keempat Masehi di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dasar teori berdirinya kerajaan ini berasal dari penemuan 7 prasasti Yupa, yaitu Tugu Batu bertulisan huruf Pallawa Yupa dan bahasa Sanskerta. Dari prasasti inilah para ahli menyusun teori asal-usul Kutai. Teori pertama, Kundungga sebagai pendiri pertama, teori yang paling banyak digunakan. Mereka menyebut Kundungga sebagai pendiri kerajaan Kutai karena nama Kundungga tertulis sebagai raja pertama dalam prasasti Yupa. Nama ini juga dianggap nama asli Nusantara, sehingga para ahli juga berpendapat awalnya Kutai berasal dari kepala suku lokal yang berkembang menjadi kerajaan setelah mendapat pengaruh Hindu dari India. Teori yang kedua, ada juga teori yang menyebutkan Aswawarman sebagai pendiri dinasti atau Wangsakarta. Walaupun bukan raja pertama, Aswawarman dianggap sebagai tokoh yang mulai membentuk sistem kerajaan bercorak Hindu secara teratur. Jadi, kesimpulannya, kerajaan Kutai berasal dari kelompok masyarakat lokal yang dipimpin Kundungga lalu berkembang menjadi kerajaan Hindu setelah mendapat pengaruh India pada masa Aswawarman. Kerajaan Kutai dipimpin oleh beberapa raja penting. Raja pertama adalah Kundungga yang masih dipengaruhi budaya lokal. Selanjutnya kekuasaan diteruskan oleh putranya Aswawarman yang dianggap sebagai pendiri dinasti karena mulai membawa pengaruh Hindu. Raja yang paling terkenal adalah Mulawarman yang membawa Kutai ke masa kejayaan dan dikenal dermawan. Setelah itu terdapat beberapa raja penerus, yaitu seperti nama-nama yang ada di slide atas. Semua raja ini berperan penting dalam masa kepemimpinannya. Masa kejayaan kerajaan Kutai, masyarakatnya pada saat itu bisa dibilang sangat maju dan terdidik karena prasasti Yupa yang ditulis pada masa Raja Mulawarman. Pemerintah menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. FYI, bahasa ini sangat sulit dipelajari dan cuman kaum tertentu seperti Brahmana yang bisa menguasai penulisan ini. Dalam prasasti Yupa juga disebutkan kalau Raja Mulawarman sering melakukan upacara-upacara yang notabene harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi, bisa disimpulkan kalau saat itu
para Brahmana di Martapura memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Dalam prasasti Yupa juga yang dituliskan kalau Raja Mulawarman pernah memberikan atau menyumbang 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Di prasasti Yupa disebutkan juga Raja Mulawarman memberikan segunung minyak kental dan lampu malai atau kelompok bunga. Lalu, pernah juga Raja Mulawarman memberikan persembahan ke para Brahmana berupa air, keju, minyak wijen, dan belasan sapi jantan. Oleh Fandi 2022. Kondisi sosial. Kasta. Pengaruh Hindu membawa sistem kasta dengan golongan Brahmana dan kesatria keluarga raja sebagai kelas atas. Masyarakat berbudaya. Masyarakat mengenal tata krama dan terpengaruh budaya India, namun tetap mempertahankan tradisi lokal. Kondisi politik. Kondisi ekonomis. Kondisi ekonomis kerajaan Kutai sangat maju dan makmur. Sumber utamanya berasal dari pertanian karena tanah di sekitar sungai Mahakam sangat subur. Yang kedua, peternakan, terutama sapi atau lembu karena banyak diminati. Terus perdagangan karena berada di jalur dagang strategis antara Hindia dan Cina. Dan yang terakhir, hasil hutan seperti rotan, damar, gaharu, dan kayu. Kehidupan budaya kerajaan Kutai. Masyarakat Kutai sudah banyak menganut agama Hindu, sehingga sistem kehidupan dan pemerintahan menjadi teratur seperti di India. Mereka mampu menerima pengaruh budaya India tanpa meninggalkan budaya asli. Hal ini terlihat dari prasasti Yupa yang memakai huruf Pallawa, pengaruh India. Tetapi bentuk Yupa berasal dari menhir, budaya lokal zaman Megalitikum. Kehidupan budaya juga sudah maju, dibuktikan dengan adanya upacara Prasyastoma yang dipimpin oleh Brahmana lokal. Artinya, saat itu sudah ada kaum Brahmana asli Nusantara yang berpendidikan tinggi dan menguasai bahasa Sanskerta. Kepercayaan. Sebelum masuknya pengaruh agama Hindu ke kerajaan Kutai, masyarakat masih memegang kepercayaan nenek moyang asli wilayah Kutai, sehingga sistem kasta masih belum dikenal oleh masyarakat. Ketika agama Hindu masuk ke wilayah kerajaan, barulah masyarakat mengenal sistem kasta. Muncul sebuah pertanyaan, apakah masyarakat yang bukan berasal dari agama Hindu dapat digolongkan ke dalam salah satu kasta? Di dalam kepercayaan agama Hindu, seseorang yang sudah dikeluarkan dari kastanya dapat diterima kembali masuk ke dalam kastanya tersebut melalui upacara penyucian diri yang disebut Prasyastoma. Segala macam kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat akan dihapuskan. Bahkan seseorang tersebut dapat kembali masuk ke lingkungan masyarakat setelah diasingkan. Upacara Prasyastoma inilah yang digunakan oleh masyarakat Kutai untuk masuk ke dalam salah satu sistem kasta di agama Hindu. Transisi kepercayaan. Awalnya kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kemudian di akhir pemerintahannya, kerajaan ini berubah menjadi kesultanan dan rakyatnya beragama Islam. Lantas, bagaimana perubahan kepercayaan di kerajaan Kutai dari beragama Hindu hingga menjadi Islam? Pada pemerintahan Raja ke-6 Adji Raja Mahkota tahun 1525 sampai 1600, mulai memeluk agama Islam dan masih termaksud ke dalam Kutai lama. Terdapat bukti sejarah berupa makam dua raja, yaitu Raja Adji Mahkota dan Raja Adji Dilanggar pada tahun 1600 sampai 1605 yang tercatat sebagai Raja ke-7. Kawasan makam ini termaksud wilayah ibu kota kerajaan Kutai yang berkedudukan di Jahitan Layar atau kira-kira di kampung Kutai Lama yang saat ini termaksud dalam wilayah Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai. Selanjutnya, peninggalan kerajaan Kutai. Peninggalan kerajaan Kutai ada 8, yaitu yang pertama, Prasasti Yupa. Peninggalan penting dan terkenal dari kerajaan Kutai adalah 7 prasasti Yupa yang ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta.
Di bagian bawah permukaannya terdapat tulisan yang mengukuhkan prasasti Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Yang kedua, kura-kura emas. Benda ini berukuran sekitar setengah dari kepalan tangan dan merupakan persembahan dari seorang pangeran di kerajaan Cina kepada putri Sultan Kutai, Aji Bidara Putih. Kura-kura emas melambangkan hubungan diplomatik antara kerajaan Kutai dan kerajaan Cina pada masa lalu. Yang ketiga, ada pedang Sultan Kutai. Pedang ini merupakan peninggalan Sultan Kutai dari abad ke-13 yang terbuat dari emas bertahtakan batu mulia. Pada gagangnya terdapat penampakan harimau, sedangkan bagian sarungnya dihiasi dengan ornamen budaya. Yang keempat, ada keris kering Bukit Kang. Keris kering Bukit Kang merupakan peninggalan bersejarah kerajaan Kutai yang digunakan oleh permaisuri Aji Putri Karangmelenu. Menurut legenda, keris ini ditemukan bersamaan dengan sang permaisuri di dalam sebuah gong yang terapung di atas batang bambu. Yang kelima, ada kalung ciwa. Kalung ciwa adalah kalung yang berasal dari masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Hingga saat ini, kalung ciwa masih digunakan sebagai perhiasan kerajaan dan dikenakan oleh raja dalam upacara pengangkatan raja baru. Lalu yang keenam, ada ketopong sultan. Ketopong sultan adalah mahkota raja dari kerajaan Kutai yang terbuat dari emas dan memiliki berat 1,98 kg. Ketopong sultan ditemukan sekitar tahun 1890 di daerah Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Yang ketujuh, ada kalung uncal. Kalung uncal merupakan sebuah kalung emas yang dihiasi liontin berelief cerita Ramayana. Kalung ini digunakan sebagai atribut kerajaan Kutai Martadipura dan dikenakan oleh Sultan Kutai Kartanegara sebagai Kutai Martadipura berhasil ditaklukkan. Setelah Kutai Martadipura berhasil ditaklukkan. Lalu yang ketujuh, ada arka. Arka bulus termasuk salah satu peninggalan kerajaan Kutai yang terbuat dari batu. Peninggalan lainnya adalah arca Buddha yang terbuat dari bahan perunggu yang menandakan bahwa kerajaan Kutai juga terpengaruh oleh corak agama Buddha. Lalu, selanjutnya ada masa keruntuhan. Sebagai pemimpin kerajaan, sultan atau raja diyakini mampu memberi pelindungan dan rasa aman serta kesejahteraan kepada rakyatnya. Kekuasaan politik raja kemudian mengalami guncangan hebat dengan tumbuhnya kesadaran politik rakyat pada dekade awal masa kemerdekaan. Akibat gaya hidup bangsawan keraton yang masih saja bermewah-mewah saat masa rakyat menderita akibat penjajahan Belanda maupun Jepang, tumbuhnya kesadaran politik rakyat disertai krisis kepercayaan itulah menjadi pemicu runtuhnya sistem pemerintahan kerajaan Kutai Kartanegara. Letak kerajaannya. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Letak ini sangat strategis karena dekat laut pelayaran dan perdagangan, sehingga memudahkan hubungan dengan daerah lain. Kesimpulan, Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang dibuktikan oleh prasasti Yupa. Nama Kutai sebenarnya tidak tertulis dalam prasasti dan hanya merupakan sebutan dari para sejarawan. Kerajaan ini mencapai kejayaan pada masa Mula Warman dan berakhir pada tahun 1635 Masehi setelah ditaklukkan Kutai Kartanegara.